Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian kelas 9A, B, C, dan D. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Arab ya, tentang kana yakunu. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Arab hari ini tentang kana yakunu, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah agar semua dipermudah, agar lebih cepat memahaminya. Seperti itu. Yuk, kita buka pembelajaran bahasa Arab hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita akan belajar kana yakunu. Pesan yang perlu kalian ingat, innamal usri yusra. Sesungguhnya jika ada kesulitan maka akan dipermudah. Jadi kalau kalian sulit belajar, maka di balik kesulitan kalian belajar akan ada kemudahan yang akan kalian capai. Oke, pertama, yang paling utama, Ibu akan membahas tentang kana yakunu. Oke, apa itu kana yakunu? Sekarang kita pertama main ke isim kana. Nah, kana. Kok isim kana? Kana dulu ya. Kana, apa itu kana? Nah, kana ini sebenarnya, ini kana ya. Kana ini sebenarnya merupakan kata kerja lampau, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan verb to. Kalau dalam bahasa Arab kemarin kita kenal dengan fi'il madhi. Nah, fi'il madhi itu apa? Lampau, sudah lalu, sudah dikerjakan. Nah, kana ini sebenarnya merupakan keadaan di masa lalu. Jadi artinya sudah, telah, menjadi, atau dulu, seperti itu. Nah, itu untuk kana. Bagaimana dengan yakunu? Bisa dilihat yakunu. Nah, yakunu ini sebenarnya fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kata kerja sekarang atau kata kerja yang akan datang. Kalau dalam kalimat namanya present tense atau present continuous tense atau future tense. Seperti itu. Yang akan datang. Akan, ingin. Besok. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk yakunu. Jadi artinya itu sebenarnya bukan akan, tidak mesti akan menjadi. Seperti itu. Nah, tapi juga bisa akan menjadi atau ingin menjadi. Nah, seperti karena yakunu ini juga sebenarnya karena dia kata kerja, berarti berlaku pula perubahan sesuai dengan subjeknya. Pertama bisa dilihat huwa. Nah, huwa berarti kalau dia fi'il madhi atau kana, berarti dia menggunakan kana. Dia tidak berubah. Artinya apa? Dia laki-laki telah menjadi. Bagaimana dengan hiya? Nah, hiya ini dia perempuan, atau kalau kita kita lihat di dalam kalimat menggunakan nama perempuan. Nah, itu berubah dari kana menjadi kanats. Apa artinya kanats? Dia perempuan telah menjadi. Nah, itu untuk fi'il madhi. Bagaimana dengan fi'il mudhari? Kalau huwa, nih untuk fi'il mudhari, kalau huwa berarti menggunakan yakunu. Nah,
yang artinya dia laki-laki akan menjadi atau dia laki-laki ingin menjadi. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan hiya? Nah, dari hiya dia dirubah menjadi ya-nya berubah menjadi ta, jadi takunu. Nah, seperti itu. Paham ya? Nanti jika ada soal disuruh membuat kalimat, berarti jangan lupa dilihat siapa subjeknya. Itu pertama. Jika disuruh membenarkan suatu kalimat, bisa jadi dilihat subjeknya. Apakah sudah cocok subjeknya? Seperti itu, perempuan atau laki-laki. Kita lihat yuk contohnya. Lihat. Contoh nih ada kana Muhammadun tilmidun. Karena dia Muhammadun itu laki-laki. Maka verbnya atau kata kerjanya harus juga laki-laki. Maka menjadi kana. Nih, Muhammadun. Jadi verbnya harus kana. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan perempuan? Nah, lihat di bawahnya ada Aisyah. Karena Aisyah, maka verbnya harus perempuan. Berarti kanats. Lihat subjeknya. Ini juga Aisyah tuh. Maka verbnya juga harus perempuan. Dirubah menjadi kanats, bukan kana. Oke? Paham ya? Yuk sekarang. Ini baru isim kana. Nah, apa isim kana itu? Isim kana itu merupakan subjek dari suatu kalimat yang ada kana yakununya. Nah, ketentuannya jika dia menjadi subjek atau isim kana, maka kata tersebut, kata benda tersebut, keadaannya harus rofa atau di akhir kata tersebut tandanya harus dhammah atau dhammah tanwin. Contoh, nih di sini ada Muhammadun kana tilmidun. Yang menjadi subjeknya itu Muhammad. Oke, yang menjadi subjeknya itu Muhammad. Nah, karena dia subjek dari kalimat yang berunsur kana atau ada kananya, maka dia disebut isim kana. Karena dia isim kana, maka tanda di akhirnya harus dhammah atau dhammah tanwin. Oke, terus juga ini juga sama. Ini bentuknya jumlah fi'liyah. Berarti kalau jumlah fi'liyah berarti fi'ilnya dulu baru subjeknya. Lihat Muhammadun subjeknya. Berarti kalau dia sebagai subjek dengan ada kata kananya, maka dia disebut isim kana. Nah, karena dia isim kana, si Muhammad ini isim kana, maka akhir kata Muhammad itu harus dhammah atau dhammah tanwin. Kayak gitu, paham? Nah, sekarang kita akan belajar tentang khobar kana. Nah, apa itu khobar kana? Khobar kana itu adalah objek atau maf'ul bih kalau dalam bahasa Arab. Maf'ul bih dalam kalimat yang ada kana yakununya. Objek dalam kalimat yang ada kana yakununya. Seperti itu. Yang ada kana dan yakununya. Nah, terus
Nah, karena dia objek, maka tandanya itu harus fathah tanwin atau fathah, atau kita kenal dibaca dengan nasab. Nah, contoh Muhammadun kana tilmidan. Nah, yang menjadi objeknya adalah muridnya. Karena tilmidan itu objeknya kan. Oke. Dia menjadi objek. Karena dia menjadi objek, maka karena gini. Ulangi lagi ya, Ibu. Contohnya ya, Muhammadun kana tilmidan. Nah, yang menjadi objeknya ini dalam kalimat yang ada kananya ini adalah tilmidan. Nah, karena tilmidan ini menjadi objek, dia disebut khobar kana. Nah, karena dia khobar kana, maka di akhir katanya harus fathah atau fathah tanwin. Sama, kana Muhammadun tilmidan. Ini jumlah fi'liyah. Ingat ya, jumlah fi'liyah ya kalimat yang di awalnya menggunakan fi'il. Karena nah, terus yang menjadi objeknya adalah tilmidan. Kenapa kok objeknya tilmidan? Karena susunan jumlah fi'liyah adalah predikat, subjek, objek. Nah, karena tilmidan ini merupakan objek, dia disebut dengan khobar kana. Seperti itu. Nah, karena dia khobar kana atau dia menjadi objek, maka tandanya harus fathah atau fathah tanwin. Seperti itu. Nah, untuk terakhir, ini khusus untuk yakunu dan takunu. Jika ada tambahan annya, harus di akhir kata takunu atau yakunu, tandanya harus fathah. Ya, ini kan ada an. Nah, terus di sini ada takunu. Nah, karena ada an, harus berubah menjadi takuna. Tandanya sudah berubah menjadi fathah. Ya, paham ya sampai di sini penjelasan Ibu. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bisa WA di grup dan tugasnya nanti ada di grup. Jika ada atau bisa japri Ibu jika belum paham. Jika belum paham. Nah, mungkin sekian Ibu akhiri pembelajaran bahasa Arab ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.